Nikola Jokic main sepanjang game. Dia di game ini triple double lagi. Di playoff ini kalau nggak salah udah 6 kali dia triple double, dan di game tadi triple double-nya benar-benar monster, man. 34 points, 21 rebounds, 14 assist, 2 block, dan shootingnya itu 12 dari 17. Itu udah bukan MVP, man. Udah bukan di level MVP. Tadi gue bilang di Instagram, dia udah bukan di level MVP. Itu udah level pemain editan. NBA kayaknya memang tidak mau membiarkan Greg Popovich untuk pensiun ya. Greg Popovich kayaknya nggak boleh pensiun pokoknya sama NBA. Tuh lo dikasih Victor Wembanyama. Ngobrol NBA episode 71. Guys, gue baru 1 menit yang lalu sampai rumah langsung bikin YouTube. Sekarang udah jam 10.47, jadi udah malam banget. Gue baru selesai dinner karena hari ini anak gue kecil dan nyokap gue juga ulang tahun di hari yang sama. Jadi barusan habis celebrate. Tapi sesuai janji gue harus membuat episode 71 ini karena besok juga akan ada game antara Celtics dan juga Miami Heat. Tadi juga baru selesai game pertama ada Denver Nuggets dan juga Los Angeles Lakers. Lalu ada berita-berita lainnya juga yang akan kita bahas di episode ini. Singkat-singkat aja, gue nggak mau terlalu lama, nanti ngeditnya juga nggak perlu yang ribet-ribet. Oke. Sebelum gue mulai, tadi dapat pesan, dapat WA dari tim gue di kantor karena gue nggak ke kantor hari ini, dan kemarin juga gue nggak ke kantor. Tapi katanya ada beberapa artikel kaos-kaos triple overtime thriller yang sudah kita restock. Teman-teman kalau mau tahu apa-apa aja langsung digas, stoknya nggak banyak, mungkin per artikel hanya sekitar 100 atau 200 pieces. Ada di baris pertama deskripsi video ini, jadi langsung aja digas buat teman-teman yang mau beli kaosnya. Oke. Hari ini hari yang panjang banget. Tadi pagi sempat nggak fokus nonton game antara Lakers dan Nuggets karena tadi dari jam 7:30 sampai 8:30 itu gue dapat kesempatan buat menginterview dan ngobrol-ngobrol langsung sama Jamal Crawford bersama dengan beberapa influencer NBA di Indonesia. Thank you juga buat kesempatannya buat video buat NBA Asia, NBA Indonesia. Senang banget tadi bisa ngobrol langsung, bertanya langsung sama Jamal Crawford lewat Zoom. Keren. Tadi gue tanya siapa pemain yang paling susah dia jaga selama 20 tahun dia main di NBA. Dia jawab tadi Kobe sama Allen Iverson. Dan itu tadi ya tadi gue nonton Lakers mulai benar-benar fokusnya itu di quarter ke 3 kalau nggak salah, 3 sampai dengan selesai. Tapi di quarter 1, quarter 2 gue monitor terus dari box score sambil gue Zoom meeting. Jadi gue lihat tuh tadi gue sempet kaget ya, karena di quarter pertama aja Nikola Jokic itu reboundnya udah banyak banget. Kalau nggak salah dia udah double digit reboundnya, dan Lakers itu bener-bener gap reboundnya jauh banget sama Denver Nuggets. Denver Nuggets itu udah 20 rebound, Lakers baru 3 apa 4 gitu kalau nggak salah. Jadi bener-bener dari rebound aja itu gapnya udah jauh banget di awal, makanya Nuggets bisa leading jauh sekali. Gue lihat kalau sekilas aja membahas tentang game antara Lakers dan Denver Nuggets tadi, gue sambil buka box score biar nggak salah. Yang pasti gue nggak perlu lihat box score kalau ngomongin Nikola Jokic, karena bener-bener Nikola Jokic main sepanjang game. Dia di game ini triple double lagi. Di playoff ini kalau nggak salah udah 6 kali dia triple double, dan di game tadi triple double-nya bener-bener monster, man. 34 points, 21 rebounds, 14 assist, 2 block, dan shootingnya itu 12 dari 17. Itu udah bukan MVP, man. Udah bukan di level MVP. Tadi gue bilang di Instagram, dia udah bukan di level MVP. Itu udah level pemain editan. Asli di game tadi bener-bener. Ini ngomongin Nikola Jokic ya, gue belum bahas teman-teman ya nih, baru Nikola Jokic doang. Dia bener-bener mempertontonkan semua skill dan kemampuannya dia dalam offense ya. Kita lihat bagaimana basketball IQ-nya dia itu sangat-sangat tinggi, dalam artian court vision-nya itu sangat-sangat bagus. Dia sering sekali main dribble handoff, passingnya itu benar-benar sangat-sangat precise, sangat-sangat tepat gitu loh ke teman-teman yang mau catch, teman-temannya tinggal catch and shoot. Michael Porter Jr. bisa catch and shoot,
Jamal Murray bisa two-man action dengan Nikola Jokic, mid range-nya mematikan banget tadi mid range-nya Jamal Murray, KCP, Bruce Brown tadi cutting. Kalau misalnya nggak cutting, KCP tinggal catch and shoot, 3-pointnya tadi wangi banget, asli wangi banget. Jadi ini bukan sekedar Nikola Jokic, tapi semua pemain-pemain Denver Nuggets tadi mainnya menurut gue bagus banget, X Factor-nya bagus banget. Bruce Brown, KCP, MPJ juga tadi bagus banget. Aaron Gordon tadi juga di awal-awal sampai dengan pertengahan juga menurut gue efektif banget, mainnya bagus banget, agresif banget. Jadi shout out buat semua pemain-pemain Nuggets hari ini, bener-bener wangi asli, mau dari luar wangi, mau dari dalam juga wangi. Mereka skor di transition offense-nya juga bagus banget tadi, diajak main cepat terus Lakers tadi. Oke. Nikola Jokic, man. Gue 2 tahun lalu itu Denver itu kalau nggak salah kalah sama Golden State Warriors, dan Nikola Jokic itu jadi MVP di regular season. Gue sering sekali melihat komentar-komentar netizen ya fans-fansnya Golden State mungkin ya pada saat itu bilang bahwa MVP badut nih, cuma segitu doang MVP, dikatain MVP badut, bro. Gue tuh salah satu orang yang selalu membela Jokic ya, dalam artian nggak ada lah namanya MVP badut. Nikola Jokic itu emang jago, asli jago banget. Cuma ya namanya ketika dia kalah di playoff dibilang MVP badut. Sekarang yang dulu bilang MVP badut mungkin sekarang udah ngefans sama Nikola Jokic karena dia udah sampai conference finals. Terus kemarin kali ini yang di roasting tahun ini adalah Joel Embiid di roasting abis-abisan di Instagram gue sangat sering mengamati, bilang bahwa gini nih MVP, bawa timnya sampai conference finals, triple double terus, itu baru namanya MVP. Joel Embiid mana ya, conference semifinals saja udah keok. Wah, gue sering banget nemuin komentar-komentar kayak gitu. Ada bagusnya juga loh Nikola Jokic nggak jadi MVP karena ada MVP curse nih. 4 tahun terakhir, man, semua yang jadi MVP regular season. Giannis tahun 2020, Jokic 2021, Jokic 2022, Embiid 2023. 4 tahun terakhir semua yang jadi MVP tidak ada yang lolos sampai conference finals. Tidak ada. Kena kutukan MVP itu, nggak ada yang timnya bisa tembus sampai conference finals. Jadi untung nih kalau Jokic nggak jadi MVP, makanya bisa tembus sampai conference finals. Nggak lah, itu cuma ilmu cocok logi lah, itu kata netizen ya. Oke, Jokic hari ini luar biasa, men. Dia benar-benar ngasih lihat semua skillnya dia. Mau main di dalam ayo, mau main mid range ayo, mau main di luar 3 point juga ayo. Kalau di dalam juga dia udah bener-bener gerakannya tuh sangat-sangat finesse ya, sangat-sangat apa sih bahasa Indonesianya tuh sangat-sangat pelan tapi pasti gitu. Pemain-pemain yang kayak Jokic tuh pelan tapi pasti tuh kayak Luka Doncic juga kayak gitu tuh sebenarnya, mainnya pelan-pelan tiba-tiba tapi pasti gitu, nggak gerasa-gerusuk gitu. Dia melakukan itu tadi, main di dalam ayo, spin move-nya bagus banget, mid range juga dia bisa jadi kayak Dirk Nowitzki. 3 point ini juga tadi dia step back 3 point di akhir quarter 3, buzzer beater, udah mau nembak ngasal gitu aja masuk. Gue begitu Jokic masuk tuh, gue udah langsung yang udah menang lah ini Nuggets lah. Nikola, when you hit that 3 at the end of the third, AD smiled and you looked like you shrugged at him. What were you thinking at that point? Oh, sometimes the luck is on our side. It's a crazy shot, of course. It's not something that I'm work on, but you know, I'm glad that went in. Habis itu di quarter 4 kalau nggak salah ya, Jamal Murray juga di depan LeBron, dijaga sama LeBron, lempar asal-asalan, masuk juga itu LeBron sampai yang kasih thumbs up, kasih yang oke, udah menang lah udah. Jadi ya gue melihat berbagai variasi serangan yang dilakukan sama Denver Nuggets di game 1 tadi bener-bener bikin Lakers juga jadi bingung harus ngapain, terutama dalam treatment menjaga Jokic seperti apa. Oke, mungkin segitu yang mau gue bahas tentang Denver Nuggets. Tapi satu catatan buat Lakers, di sisa 5
6 menit terakhir gue rasa Darvin Ham melakukan adjustment yang menurut gue nanti bisa dipakai di game-game selanjutnya, yaitu menjadikan Rui Hachimura sebagai primary defendernya Nikola Jokic. Tadi gue rasa cukup efektif karena kalau dibandingkan ketika AD menjadi primary defendernya Nikola Jokic, gue tadi ada baca satu catatan ya, kalau nggak salah ada sekitar 15 play di mana AD menjadi primary defender Nikola Jokic, dan Nikola Jokic ketika dijaga AD sebanyak 15 possession itu dia shootingnya 10 dari 13 bro ketika dijaga sama AD. Tapi ketika dijaga sama Rui Hachimura, walaupun sample size-nya lebih singkat, lebih pendek waktunya, hanya dijaga sekitar 6 menit itu, atau 6 possession atau 6 menit gue lupa ya, itu Nikola Jokic nggak nyetak poin. Field goal-nya 0 dari 2. Jadi ketika Rui Hachimura menjadi primary defendernya Nikola Jokic di akhir quarter 4, menurut gue itu AD udah enak aja tuh camping di paint area, karena Aaron Gordon-nya ditaruh di dunker spot sama Mike Malone. Jadi Mike Malone juga PR tuh, Aaron Gordon tuh hati-hati tuh, karena kalau dia benar-benar terus ditaruh di dunker spot, AD-nya udah tinggal mondar-mandir aja tuh di paint area tuh. Udah jadi helpernya, udah enak banget. Tadi Jokic berusaha untuk attack ke dalam, bumping ke dalam, dijaga sama Rui Hachimura, dibantu sama AD, itu passingnya selalu bisa enak tuh di steal-nya. Jadi gue rasa itu bisa menjadi satu opsi untuk Lakers nanti di game-game selanjutnya. Rui Hachimura itu udah harapan terakhir mungkin. Nggak ada lagi big bodies yang mungkin bisa keep up dengan Nikola Jokic. Tadi Jared Vanderbilt menurut gue juga jadi kurang bisa dimainkan, dia jadi masih kebingungan dia harus ngapain. Darvin Ham juga tadi lebih memilih untuk memainkan 3 guard lineup, Schroeder, D'Lo, Austin Reeves. Menurut gue itu juga akan di-adjust nanti di game kedua ya, harus di-adjust mau nggak mau, karena 3 guard lineup-nya itu terlalu kecil gitu untuk lawan pemain-pemain gede-gedenya si Denver Nuggets ya. Gue penasaran sama plus minusnya D'Angelo Russell, karena menurut gue tadi dia jelek sekali. Gue sambil lihat itu ya, contekan nggak apa-apa sebentar aja. D'Angelo Russell bro, main 26 menit, minusnya minus 25, minus 25. Nggak ada yang minusnya double digit dari pemain Lakers. Semua benchnya Lakers itu plus malah. Rui Hachimura plus 10. Dia yang plusnya paling tinggi, plus 10. D'Angelo Russell main 26 menit, minus 25 bro. Kalau D'Angelo Russell tidak bisa berkontribusi dalam mencetak angka dan defense-nya dia menjadi liability, dia menjadi tidak playable di series lawan Denver Nuggets ini. Jadi nanti akan kita lihat ke depannya seperti apa. Tapi gue respect sama D'Angelo Russell karena gue lihat tadi setelah game dia tahu bahwa dia tadi mainnya jelek. Dia langsung latihan shooting di lapangan tadi, di lapangannya Denver Nuggets. Dia balik lagi ke lapangan setelah game udah selesai, dia latihan shooting berapa lama tadi, pokoknya dia nembak terus, latihan nembak terus. Nggak apa-apa, itu namanya effort yang mesti kita hargai ya. Mudah-mudahan bisa pay off di game-game selanjutnya. Oke. Denver Nuggets luar biasa men, semua starting five-nya double digit, ditambah dengan Bruce Brown off the bench 16 poin. Field goal-nya 55%, Lakers juga bagus 55% juga. 3 poinnya 15 dari 32, 46%. Rebound-nya sih gap-nya terlalu jauh men, gokil. 47 rebounds buat Denver Nuggets, 30 rebounds buat Lakers. Offensive rebounds-nya juga jauh, 15 lawan 5. Keren sih Denver hari ini mainnya gokil men. Jokic gila men, gue tadi ngeliat tuh Jokic mainnya yang gila, ini orang jago banget asli. Kayak pemain editan, asli kayak pemain editan. Oke, segitu aja mungkin pembahasan tentang Denver dan Lakers tadi di game pertama. Gua kemarin udah bilang sebelum series ini mulai, di atas kertas memang Denver jelas diunggulkan. Kalau gue mau milih dengan sangat aman dan
ngikutin semua statistik dan analytics dan lain-lain, sudah jelas harusnya memilih Denver. Itu sudah sangat jelas di depan mata, semua datanya ada. Kita lihat dari kekuatan kedua tim, menurut gue Denver memang lebih unggul. Tapi seperti saya bilang, saya tidak mau mencari yang aman, saya mau cari jalan yang susah. Pokoknya mudah-mudahan Lakers bisa somehow menemukan cara bisa mengalahkan Denver di series ini. Sisi positifnya adalah Denver sudah bermain dengan sangat-sangat bagus. Semua pemainnya nyala. Nikola Jokic statistiknya udah sangat-sangat absurd. Pemain-pemain lainnya juga bagus sekali. Tapi mereka hanya menang 6 poin. Itu mungkin satu hal yang bisa membuat Lakers Nation yang tetap optimis di game-game selanjutnya, yang ya gila Denver udah mainnya bener-bener almost perfect man. Tapi mereka hanya bisa menang 6 poin, dan effortnya Lakers untuk ngejar di terakhir-terakhir menurut gue ya mereka telat panas sih. Kalau agak lebih cepet panasnya menurut gue mungkin tadi akan bisa lain cerita. Gue nggak mau bahas tentang tembakannya LeBron 3 point yang terlalu cepat bla bla bla. It's a make or miss. Kalau dia masuk itu tembakannya mungkin akan lain cerita. Kalian akan muji-muji dia, ya sayangnya itu nggak masuk. Jadi oke. Good job buat pemain-pemain Denver Nuggets. Mereka sangat layak untuk menang di game 1 ini. Nanti game kedua dan game selanjutnya kita akan lihat seperti apa. Mudah-mudahan akan seru terus pertandingannya kayak game tadi. Oke. Sekarang kita harus membahas juga tipis-tipis aja tentang San Antonio Spurs yang akhirnya tankingnya tidak sia-sia, karena tadi akhirnya dapat pick nomor 1, berhak untuk memilih di urutan pertama, dan mungkin 99,99% mereka sudah tidak sabar untuk mendatangkan Victor Wembanyama. Bro, wah gila men. Terakhir Spurs dapat first pick, mereka ambil Tim Duncan, dan kita tahu Tim Duncan membuat menjadikan Spurs sebuah dynasty. Dan sebelumnya kalau kita mundur lagi dulu, Spurs ngambil The Admiral, David Robinson. Jadi Spurs dengan big man itu biasanya itu apa ya? Biasanya akan berbuah manis ya. NBA kayaknya memang tidak mau membiarkan Greg Popovich untuk pensiun ya. Greg Popovich kayaknya nggak boleh pensiun pokoknya sama NBA. Tuh lo dikasih Victor Wembanyama. Mungkin sebuah privilege buat kedua orang ini ya. Privilege buat Victor Wembanyama pastinya bisa bermain dan diajarin sama seorang legend Greg Popovich, dan juga pastinya sebuah privilege juga untuk Greg Popovich yang mungkin penasaran nih dia bisa mengembangkan si Victor Wembanyama ini seperti apa. Mungkin dia akan nurunin ilmu yang sama seperti yang dia turunin ke Tim Duncan dan juga ke pemain-pemain Spurs yang lainnya. Ke Victor Wembanyama gue mungkin sangat senang sekali ketika Victor Wembanyama tadi akhirnya bisa ke Spurs nantinya, karena selain Greg Popovich, kesempatan untuk bermain untuk Greg Popovich, yang pasti Spurs dan pemain-pemain dari Prancis mungkin kita sudah tahu ada historinya. Anthony Parker dari Prancis main buat Spurs. Siapa lagi ya? Boris Diaw itu juga pernah main buat Spurs. Jadi kalau ngomongin France dan Spurs kayaknya memang udah jodoh ya. Udah jodoh lah itulah. Oke. Congrats buat San Antonio Spurs dan semua fans-fansnya. Tidak sabar pasti ya melihat Victor Wembanyama main. Oke. Kita sekarang terakhir bahas, gue masih punya waktu berapa tuh? Memory cardnya 8 menit. Oke. Kita bahas tipis-tipis untuk preview Miami Heat dan juga Boston Celtics yang game pertamanya akan berlangsung besok pagi. Aduh, gue besok pagi harus nganterin anak gue latihan fisik lagi, basket. Ampun deh. Oke, kita langsung lihat ininya aja. Fur-furannya besok Celtics ngefur 8,5. Wow, gila detik ini ya. Celtics ngefurnya 8,5, berarti Vegas yakin sekali nih Celtics bakal menang besok. Yakin sekali nih Vegas. Oke, mungkin secara garis besar
gue tetap melihat dari komposisi pemain dan kedalaman tim, menurut gue Celtics lebih baik daripada Miami Heat. Jauh lebih baik? Enggak. Tapi jelas secara tim menurut gue mereka lebih baik. Offense-nya mungkin mereka lebih punya banyak opsi untuk mencetak angka. Untuk defense mereka juga lebih punya banyak opsi. Pilihan pemain-pemain yang mereka bisa lempar untuk menjaga Jimmy Butler. Karena yang pasti kuncinya adalah mereka harus bisa meredam Jimmy Butler. Of course, Jimmy Butler pasti akan ada game-game di mana dia bisa take over dan dia membawa Miami Heat menang. Tapi seberapa sering dia bisa melakukan itu di series melawan Boston Celtics ini yang tentunya akan menjadi series yang menurut gua buat mereka pasti series yang paling susah gitu. Oke. Jimmy Butler yang pasti dia juga bilang di interview, dia bilang I like our chances. Dia suka dengan chance Miami Heat untuk bisa lanjut ke final gitu. Data-data menunjukkan bahwa memang Miami Heat di playoff ini kuat sekali. Mereka ngalahin Milwaukee Bucks 4-1, mereka ngalahin New York Knicks 4-2. Jadi mereka rekornya sejauh ini di playoff menang 8 kali, kalah 3 kali. Jadi kalau Jimmy Butler mau pede terus ya memang selayaknya dia pede. Miami Heat lagi kuat-kuatnya dan mudah-mudahan di series ini nanti bisa terus tampil maksimal karena nggak bisa berharap sama Jimmy Butler doang. Bam Adebayo juga harus benar-benar agresif kayak yang dia lakukan di game terakhir kemarin lawan New York Knicks. Gue suka Bam Adebayo di beberapa game terakhir itu. Dan pemain-pemain kayak Gabe Vincent, of course, Duncan Robinson itu juga diharapkan untuk bisa berkontribusi. Max Strus pastinya, Kyle Lowry, bagaimana leadership dan juga pengalaman dan jam terbangnya dia menjadi seorang veteran yang nantinya sangat dibutuhkan untuk di momen-momen penting di game-game ketika kedua tim saling benar-benar skornya ketat gitu. Itu peran-peran kayak Kyle Lowry itu biasanya sangat-sangat dibutuhkan di situ. Gue rasa nggak mau menganggap enteng Miami Heat, nggak boleh menganggap enteng Miami Heat karena balik ke series di first round lawan Milwaukee Bucks. Banyak sekali orang yang bilang bahwa enteng lah ini Miami Heat lah, udahlah yang penting masuk playoff doang, enteng ini Milwaukee Bucks pasti bisa menang gampang lawan Miami Heat. Ternyata enggak kan, ternyata memang kenyataannya berbalik gitu ya. Pemain kayak Jimmy Butler yang bisa dibilang alergi untuk nembak 3 point di series lawan Milwaukee Bucks kemarin bisa punya akurasi tembakan 3 pointnya itu bisa 45%. Jadi anything can happen. Jimmy Butler itu memang dibuild untuk NBA Playoffs. Pemain-pemain kayak Jamal Murray itu di regular season average-nya mungkin sekitar 20 points per game, tapi di playoff selalu naik average poinnya. Pemain-pemain kayak Joel Embiid malah di regular season poinnya 33 points per game, di playoff malah turun jadi 23 points per game. Jadi ada pemain-pemain yang ketika di playoff itu selalu lebih flop dibanding regular season. Ada pemain-pemain yang memang nyalanya itu baru di NBA playoff gitu ya. Salah satunya ya tadi gue bahas Jamal Murray itu salah satunya, angka-angka nggak akan bohong. Yang kedua tentunya adalah Jimmy Butler pastinya. Jadi Kawhi Leonard juga sebenarnya iya, tapi Kawhi Leonard sudah kalah duluan. Jadi jangan menganggap enteng Miami Heat. Gue rasa tadi kembali lagi ke pilihan opsi-opsi pemain offense yang mereka pasti Boston Celtics lebih punya banyak opsi, lebih punya banyak senjata, amunisi. Siapa yang bisa nge-stop Tatum, siapa yang bisa nge-stop JB. Untuk menjaga Bam Adebayo mereka punya Al Horford, mereka punya Time Lord. Bench-nya juga mungkin ada Malcolm Brogdon yang bisa jadi X Factor di series ini. Siapa yang akan menjadi X Factor buat Miami Heat di series ini? Itu masih tanda tanya buat gue. Satu hal lagi, gue melihat bahwa Jason Tatum juga sedang ada di level percaya dirinya lagi tinggi banget gitu, karena mereka bisa dibilang Boston Celtics tuh hampir tereliminasi dari Sixers di semifinal kemarin, tapi di sisa 6 menit terakhir di game ke-6 Tatum menggila. Di game ke-7 kemarin dia nyetak 51 poin. Jadi memang momentumnya lagi bener-bener pede banget nih Jason Tatum. Mudah-mudahan
momentum yang baik ini bisa terus terbawa ke series melawan Miami Heat ini. Oke, gue nggak mau series ini berakhir dengan cepet-cepet. Mudah-mudahan minimal banget 6 games. Tapi kalau ditanya gue lebih mengunggulkan siapa, gue akan lebih mengunggulkan Boston Celtics di series ini. Tapi tidak menutup kemungkinan, dan gue pun nggak akan kaget jika Miami Heat bisa menang dan malah masuk ke final. Tentunya butuh konsistensi dan effort dari semua pemain Miami Heat. Satu hal yang mungkin gue unggulkan dari Miami Heat adalah pelatihnya. Pelatihnya mau nggak mau Erik Spoelstra gue anggap dan sudah di atas kertas lebih unggul daripada Joe Mazzulla. Joe Mazzulla baru di tahun pertama, tapi Erik Spoelstra sudah tahu benar-benar A sampai Z-nya tim Miami Heat ini. Jadi good luck buat Celtics, good luck buat Miami Heat. Mudah-mudahan ini akan jadi series yang ketat dan series yang panjang. Siapapun yang menang, gue yakin pasti akan sangat layak untuk maju ke babak final. Oke, segitu aja episode 71. Jadinya panjang, harusnya pendek. Oke, kita jumpa lagi di episode-episode ngobrol NBA selanjutnya. I'm out.